Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Beberapa hari ini saya itu tidur pun nggak nyenyak, selalu terngiang-ngiang peristiwa yang katanya ada penembakan di rumah Kadif Propam nonaktif, di mana polisi dan polisi saling baku tembak. Itulah awal berita yang kita dengar, dan berkelanjutan berita itu berkembang sampai sekarang. Dan ada banyak hal-hal yang baru yang kita sudah dapatkan dari berita-berita. Saudara, saya berdoa sama Tuhan Yesus, kenapa hal-hal ini harus terjadi? Terjadinya itu kepada kita-kita orang. Artinya yang saya ketahui itu semuanya yang saya ketahui adalah orang Kristen. Baik itu Pak Ferdi Sambo, istrinya, dan juga si korban juga. Cuma berada saya kurang paham ya. Dan pengacaranya juga itu anak Tuhan juga, teman saya, Pak Kamarudin. Jadi saya mau sampaikan kenapa peristiwa ini harus terjadi di kalangan kita orang. Ini penting sekali ya, khususnya buat Pak Kapolri. Kenapa hal ini harus terjadi? Dari pandangan kerohanian, karena saya rohaniawan, hal ini terjadi yang saya ketahui dari Roh Kudus. Ini karena kerohanian mereka tidak baik bertumbuhnya, tidak responsif bertumbuhnya, sehingga mereka tidak bisa mengatasi gejolak-gejolak emosional itu. Seandainya mereka bisa mengatasi gejolak-gejolak emosional ini, siapapun itu pelaku-pelakunya, ini pasti nggak mungkin sampai terjadi seperti ini. Karena kita punya negara ini negara hukum, seharusnya diserahkan kepada hukum sesuai dengan aturan yang ada. Pasti tidak seperti ini beritanya. Spiral ini tidak mungkin. Ini jadi konsumsi publik. Seandainya pada waktu itu diproses sesuai dengan hukum yang ada, setelah kejadian langsung buat laporan dan seterusnya dan sebagainya, saya yakin udah kelar. Kenapa? Karena kita lihat ya, Mabes Polri itu punya alat-alat canggih. Terbukti yang penembakan itu, penembakan istri TNI, ya, hanya tempo 3 hari saja langsung ketangkap pelakunya. Kenapa? Karena CCTV, ya. Dan itulah yang saya katakan, kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Anehnya kenapa ditembaknya itu, saudara, itu tidak di tempat sepi, tetapi pas mau sampai rumah, padahal sudah diekorin oleh eksekutor itu yang mau nembak tadi. Tapi kenapa pas di situ baru ditembak? Itulah, kejahatan itu tidak ada sempurna ya. Pasti ada titik celahnya yang membuat kejahatan itu bisa ketahuan. Apalagi kasus yang terjadi di rumah Kadif Propam nonaktif, Pak Ferdi Sambo. Ya pasti seharusnya sudah selesai kalau waktu itu tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Seharusnya sudah selesai. Tapi karena memang CCTV pun katanya rusak, tetapi sekarang ada ditemukan CCTV. Ya, yang waktu peristiwa itu CCTV itu ialah yang dipasang. Jadi inilah yang membuat sulit ya, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bersabar. Namun saya mau berbicara dari sisi pandang kerohanian. Kenapa hal ini terjadi, saudara? Roh Kudus bilang sama saya karena kerohanian mereka yang turut serta di sana, pelaku-pelakunya itu tidak baik. Kerohaniannya tidak bagus, tidak benar. Itu sebabnya pelaku-pelaku itu tidak bisa menahan emosionalnya ketika ada peristiwa itu. Ya, seharusnya kan
itu diselesaikan dengan hukum, secara hukum. Tapi diselesaikan dengan emosional pribadi-pribadi. Sehingga terjadilah peristiwa seperti itu. Nah, Pak Kapolri, saya kasih masukan buat Pak Kapolri. Ya, itu bimbingan rohani itu kan ada binro jastal ya. Bimbingan rohani jasmani mental. Khusus yang bimbingan rohani spesial, yang Kristen itu harus betul-betul diperhatikan Pak Kapolri. Karena begini Pak Kapolri, saya sering pelayanan di kepolisian. Baik itu di Mabes, baik itu di Polda. Natal beberapa tahun yang lalu, saya 2 kali ya khotbah di Polda itu. Polda Metro. Terus pelayanan-pelayanan di Polda lain seperti Papua Barat. Dan juga di Polres-Polres, di Polsek. Seringkali ketika kita buat ibadah, ya, kita menyampaikan firman itu, pejabat-pejabatnya nggak hadir. Yang hadir itu bawahan-bawahan doang. Misalnya Kapolres. Kapolresnya kebetulan nih Kristen nih. Tapi dia nggak hadir. Ya, begitu juga misalnya Kapolda Kristen. Nggak hadir. Yang hadir itu yang bawah-bawahan. Dir-dirnya pun yang Kristen jarang hadir. Ya, yang hadir itu ya yang di bawah-bawah saja. Nah, dan juga yang ditunjuk, dipilih di situ untuk memberikan firman Tuhan biasanya itu dari orang dalam. Orang dalam yang sudah ada legalitasnya ya. Kan ada di kepolisian itu yang bimbingan rohani, yang bagian bimbingan rohani. Biasanya kalau dari mereka, dari orang dalam yang polisi, kebetulan si binro rohani tadi, bimbingan rohani tadi, yang polisi tadi pangkatnya rendah. Ya. Sehingga dia nggak mungkin berani mengatakan kata-kata yang tegas, yang benar, sebenar-benarnya kepada mereka-mereka yang pangkatnya lebih tinggi. Itu nggak berani. Karena di polisi, di TNI, itu beda 1 klik aja, beda letting 1 tahun aja, itu sudah sangat luar biasa hierarkinya. Jadi penghormatannya begitu tinggi sehingga sungkan sekali untuk menegur yang di atas dia. Walaupun itu 1 pangkat tapi beda letting aja. Apalagi kalau dari Akpol. Itu sebabnya Pak Kapolri harus dibentuk tim rohani itu yang dari luar, hamba-hamba Tuhan diurapi, yang punya keberanian untuk menegur mereka. Jadi dikasih legalitas. Walaupun mereka dari luar, tapi mereka memang dipercayakan untuk membimbing kerohanian para polisi-polisi tadi. Sehingga tidak ada rasa sungkan, ya, rasa nggak enak, nggak ada rasa-rasa seperti itu. Contoh seperti saya. Ketika saya melayani polisi, TNI, walaupun dia pangkat kombes, jenderal sekalipun, saya tidak segan-segan tumpang tangan di kepalanya. Tapi kalau misalnya yang ditugaskan untuk pelayanan rohani itu polisi juga. Kebetulan polisi itu di bawah pangkatnya. Yang didoainya itu lebih tinggi. Tentu dia agak sungkan ya mengurapi, mendoakan dengan tumpang tangan di kepala. Padahal Alkitab katakan jelas. Walaupun itu tidak harus. Tetapi Alkitab jelas katakan ya kita berdoa boleh tumpang tangan di kepala orang itu. Walaupun dikatakan tidak boleh sembarangan. Inilah yang harusnya diperbaiki oleh Pak Kapolri. Kenapa? Karena kalau Pak Kapolri ini hanya membangun institusi itu supaya baik hanya lewat umum saja, ya. Oke, mereka bisa menjadi orang yang di luarnya sepertinya disiplin, sepertinya hormat pimpinan, sepertinya betul-betul lah bekerja dengan baik. Tetapi bagaimana kerohanian mereka? Kalau kerohanian mereka hancur, rusak, nggak mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang benar. Pasti semua hanya kemunafikan saja.
Nah, itu pentingnya Pak Kapolri membentuk satu tim hamba-hamba Tuhan, ya, yang diurapi Tuhan, yang punya keberanian untuk menegur. Saya pernah tegur salah seorang jenderal, sudah pensiun sekarang. Itu terjadi sebuah perselingkuhan. Saya tegur, tapi akhirnya saya dibenci oleh beliau dan akhirnya kami nggak kompak lagi, ya. Inilah, ya, yang saya maksudkan. Kalau yang memimpin kerohanian itu dari luar, dia lebih punya keberanian, walaupun tidak semua yang punya keberanian seperti itu. Karena kalau kerohanian mereka tidak bagus, kerohanian mereka tidak benar, ya, maka mereka tidak mungkin bisa mengatasi emosionalnya pada detik-detik tertentu atau pada jam-jam tertentu. Itu sangat penting sekali, Pak Kapolri, ya. Karena begini, ya. Walaupun mereka itu sudah dibekali dengan ilmu, dengan metode, dengan strategi-strategi apapun, tapi kalau kebenaran firman ini, ya, kebenaran firman ini tidak ada di pikiran mereka, tidak ada di hati mereka, itu pasti semuanya kemunafikan saja. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Hei ular beludak, hei kamu orang Farisi, ahli Taurat, kamu seperti kuburan saja. Di luarnya mulus, tapi di dalamnya tulang belulang. Kita nggak mau polisi Republik Indonesia seperti itu. Karena Yesus sendiri bilang, kau bilang jangan mencuri, tapi kau yang mencuri. Kau bilang jangan merampok, tapi kau yang merampok. Kau bilang jangan berzina, tapi kau yang berzina. Itu. Kenapa? Karena orang Farisi, ahli Taurat itu, mereka memimpin manusia, jemaahnya, mereka paham firman Tuhan, tapi mereka tidak menjadi pelaku itu. Apalagi rekan-rekan kita di polisi kalau tidak dibekali firman Tuhan, tentu nggak akan bisa hidup benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Itu mustahil, nggak mungkin bisa. Karena firman ini berkuasa. Itu sebabnya di Roma 1 ayat 16, Alkitab katakan, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi maupun Yunani. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yunani dan orang Yahudi. Artinya mampu menyelamatkan semua orang. Ini yang pertama, ya, yang saya beri masukan untuk Bapak Kapolri. Yang kedua, yang saya mau kasih masukan buat Bapak Kapolri,